Episode 97. Diki masuk ke kamar mandi seraya membersihkan badannya di sana. Jasmine menyiapkan pakaian suaminya. Sambil menunggu suaminya selesai mandi, dia membuka ponselnya untuk membaca pesan masuk. Di layar ponselnya ada nomor asing yang membuatnya merasa tertarik untuk membaca terlebih dahulu. Jasmine langsung membelalakkan matanya melihat foto yang dikirim ke ponselnya. Dia mengingat wajah wanita yang ada di ponsel itu. Hatinya langsung sakit melihat kemesraan suaminya dengan wanita itu. Dr. Diki selesai mandi. Dia masih memakai handuknya dan langsung mencium istrinya. Tapi Jasmine langsung menolak dengan cara mendorong tubuh suaminya. "Nanti malam aku akan tidur di kamar yang lain," ucap Jasmine seraya meninggalkan suaminya yang bingung dengan sikap istrinya. "Jasmine!" teriak Dr. Diki. Tapi istrinya tidak menggubrisnya. Hatinya sakit melihat suaminya dipeluk wanita lain. "Kenapa sikapnya seperti bunglon? Kemarin malam dia dengan ikhlas menyerahkannya kepadaku. Sekarang bersikap dingin." Dr. Diki mengacak-ngacak rambutnya yang masih basah. Menurutnya, Jasmine sangat membingungkan. Di kamar lain, Jasmine menangis. Dia baru saja belajar untuk mencintai suaminya. Tapi foto itu membuatnya kecewa dengan suaminya. Tidak ada percakapan antara keduanya sampai malam hari. Jasmine memulai percakapan dengan mendatangi suaminya yang sedang duduk di ruang keluarga. "Papa dan Mama mau berangkat. Aku mau mengantarkan mereka ke bandara," ucap Jasmine seraya meninggalkan suaminya yang sedang duduk di ruang keluarga. Jasmine melangkahkan kakinya keluar dari rumah, tapi tangannya langsung ditarik Dr. Diki. "Aku akan mengantarkan kamu," ucap Dr. Diki seraya mengambil kunci mobilnya. Sebenarnya Jasmine menolak jika diantar suaminya. Tapi mengingat pertanyaan yang akan diajukan orang tuanya, dengan terpaksa dia menerima. Selama di perjalanan, Jasmine terus memalingkan wajahnya. Dia tidak ingin melihat wajah suaminya. Dr. Diki terus melirik ke arah istrinya seraya tetap menyetir. "Kamu kenapa?" tanya Dr. Diki. Jasmine diam dan tidak menjawab. Dia tetap memalingkan wajahnya, melihat ke arah luar melalui kaca jendela mobil. "Jasmine, jangan seperti ini. Baru semalam kita bermesraan, sekarang kamu langsung bersikap dingin kepadaku," ucap Dr. Diki seraya tetap menyetir dan fokus melihat ke arah depan. "Kamu cari dan koreksi apa kesalahan yang sudah kamu perbuat," ucap Jasmine ketus. "Mana aku tahu kesalahanku jika kamu tidak mengatakannya kepadaku," ucap Dr. Diki bingung. Jasmine langsung menoleh dan melihat suaminya. "Di mana rasa bersalah kamu?" ucap Jasmine marah. "Rasa bersalah apa? Aku tidak mengerti," ucap Dr. Diki lagi. "Sudahlah, penjara pasti penuh jika semua orang mengakui kesalahannya," sindir Jasmine. Dr. Diki menghela nafasnya. Dia benar-benar tidak mengerti semua yang dikatakan istrinya. Sebagai pria, dia menggunakan akalnya sebelum bertindak. Dia tidak ingin terbawa emosi yang menyebabkan hancurnya rumah tangga mereka. "Kalau aku telah berbuat salah, aku minta maaf," ucap Dr. Diki. Jasmine langsung menoleh. "Tidak semudah itu, Ferguso," ucap Jasmine ketus. Dr. Diki langsung membulatkan mulutnya. "Kenapa kamu samakan aku dengan anjing si Marimar?" tanya Dr. Diki bingung. "Siapa yang menyamakan status kamu dengan si kaki empat? Itu hanya perasaan kamu saja," jelas Jasmine. Dr. Diki tidak mau berdebat lagi. Dia fokus mengendarai mobilnya dan tidak mau terpancing dengan ucapan istrinya. Setelah melewati perjalanan kurang lebih 30 menit, mereka sampai di apartemen.
apartemen yang dulunya digunakan Jasmine. Kedua pasangan parubaya sudah menunggu anak dan menantunya. Mereka masuk ke mobil menantunya. Setelah koper dan semuanya masuk bagasi, mobil langsung melaju menuju bandara. Mama mau dengar kabar baik dari kalian. Ucapan mamanya Jasmine membuat Dr. Diki dan istrinya saling menatap. Menurut Dr. Diki, entah kapan dia dan istrinya akan memberikan kabar baik untuk pria dan wanita parubaya itu. Karena baru sekali tusuk, istrinya sudah menolaknya. Beda halnya dengan Dr. Diki. Mengingat kelakuan suaminya dengan wanita lain, Jasmine tidak menginginkan mempunyai anak dalam waktu dekat. Walaupun belum ada penjelasan dari suaminya, tapi dia beranggapan bahwa semuanya benar. Mobil telah sampai bandara. Dr. Diki memberhentikan mobilnya tepat di depan pintu keberangkatan. Setelah koper turun dari mobil, dia memarkirkan mobilnya. Jasmine terus memeluk mamanya. Dia masih selalu ingin berada dengan kedua orang tuanya. Jasmine, putri kecil papa. Sekarang putri kecil papa tidak seperti dulu. Dia sudah memiliki kehidupan baru. Ucap pria parubaya itu seraya memeluk istri dan anaknya. Dr. Diki baru saja memarkirkan mobilnya dan dia melihat momen itu. Momen yang sangat mengharukan baginya. Diki, ucap pria parubaya itu. Iya, Pak. Pria baya itu menyalami menantunya. Jaga Jasmine. Papa yakin kamu bisa membahagiakannya. Ucap pria parubaya itu seraya merangkul bahu menantunya seperti layaknya teman. Dr. Diki hanya menganggukkan kepalanya seraya melirik istrinya. Bahagiakan dia seperti kami membahagiakannya. Ucapan papanya Jasmine membuat Diki diam terpaku. Dia tidak bisa berjanji akan dapat membahagiakan Jasmine, mengingat istrinya selalu bersikap dingin. Iya, Pak, sahut Diki pelan. Pria parubaya itu merentangkan tangannya ke arah anak semata wayangnya. Dia ingin memeluk putrinya. Jasmine langsung menyambut papanya dengan memeluk erat pria parubaya itu. Diki, ucap mamanya Jasmine. Iya, Ma. Diki mendekati mama mertuanya. Terima kasih telah mau menerima kekurangan Jasmine. Diki tersenyum seraya menganggukkan kepalanya. Kamu tahu, Jasmine bukanlah wanita yang mudah jatuh cinta. Ketika dia mau menerima lamaran kamu, Mama dan Papa sangat senang. Wanita parubaya itu berujar dengan penuh sukacita. Ucapan mertuanya membuat Diki penasaran tentang masa lalu istrinya yang sampai sekarang belum pernah diketahuinya. Apa Jasmine susah melupakan mantannya? Tanya Dr. Diki seraya melirik istrinya. Iya, sangat susah. Tapi sekarang dia sudah melupakannya. Buktinya kamu. Diki menganggukkan kepalanya. Pasti pria itu sudah lama menjalin hubungan dengan Jasmine. Diki terus mengorek informasi melalui mertuanya. Tentu, Kevin dan Jasmine berteman dari kecil. Bahkan kami sudah menjodohkan mereka dari masih bayi. Tapi jodoh ada di tangan Tuhan. Dan Mama senang akhirnya ada yang mencintai Jasmine tulus. Jelas wanita parubaya itu. Mendengar nama Kevin disebut membuat Dr. Diki marah. Wajahnya seketika langsung memerah, rahangnya mengeras. Dia langsung melihat ke arah istrinya yang sedang berjalan menghampiri dia dan mama mertuanya. Bicara apa, Ma? Tanya Jasmine ke mamanya. Gak ada. Tadi Mama bilang kalau Kevin dan kamu pernah dijodohkan dan cinta pertama kamu Kevin. Mendengar penuturan dari mamanya membuat Jasmine langsung menoleh ke arah suaminya. Wajah suaminya tidak seperti biasanya. Wajah itu sama ketika Jasmine berkata jujur tentang perasaannya ke Diki. Dan sekarang amarah itu kembali lagi dari wajahnya, bersambung.
Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih.